with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Saputra dengan NPM 2513031056. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Alfilia, NPM 2513031069. Saya Almira Rahma dengan NPM 2513031058. Kami dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di video kali ini, kami akan membahas tentang literasi keuangan dan bagaimana perannya dalam kehidupan mahasiswa. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, coba deh kalian juga ke diri sendiri. Pernah nggak sih uang saku kalian habis secara tiba-tiba, padahal belum akhir bulan? Atau mungkin kalian pernah bilang, bulan ini aku harus hemat, tapi malah cepat barang lagi karena ada diskon. Kalau kamu mengalami hal seperti itu, tenang aja, mahasiswa lain juga mengalami hal seperti itu. Kadang kita merasa masalahnya adalah uang kita yang sedikit, padahal masalah yang sebenarnya bukan karena jumlah uangnya, tapi cara kita mengelola keuangan. Nah, disinilah pentingnya literasi keuangan, karena literasi keuangan itu membantu kita memahami dan mengatur uang dengan lebih bijak. Dari mengatur pengeluaran hingga menabung, serta menghindari utang yang tidak perlu, sampai merencanakan kebutuhan di masa depan. Yuk langsung kita bahas bersama-sama. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan literasi keuangan? Secara sederhana, literasi keuangan adalah kemampuan dari kita dalam memahami, mengelola keuangan dengan baik agar kita bisa berpikir dengan bijak. Jadi, literasi keuangan bukan cuma soal menabung ya, tapi juga bagaimana kita mengatur uang, membuat anggaran, memahami risiko keuangan, dan menggunakan uang secara bijak. Berarti literasi keuangan itu penting untuk semua orang dong? Betul, terutama bagi mahasiswa yang baru saja ingin mengelola keuangan sendiri. Coba kita ambil contoh yang sering terjadi. Misalnya, seorang mahasiswa mendapatkan uang saku sebesar 1.500.000 setiap bulannya. Di awal bulan, ia merasa uangnya masih banyak. Lalu, ia jadi lebih sering menongkrong dan membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Awalnya memang terlihat biasa saja, seperti 10.000, 20.000, 30.000, sampai 50.000. Padahal, kalau terus dilakukan, jumlahnya itu akan semakin besar. Lalu, saat pertengahan bulan datang, uangnya mulai menipis, sementara kebutuhan kuliah masih banyak. Ia mulai pinjam uang teman, bahkan sampai tergoda pinjol. Nah, melihat kondisi seperti ini menunjukkan bahwa pentingnya literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kamu, kenapa sih literasi keuangan itu penting? Karena setiap hari kita pasti berhubungan dengan uang. Mau membeli makan, bayar transportasi, membeli kebutuhan kuliah, semuanya membutuhkan pengelolaan uang. Kalau kita tidak memahami cara pengelolaan uang dengan baik, maka pengeluaran kita tidak akan terkontrol. Selain itu, kemampuan mengelola uang juga akan sempat berguna ketika nanti kita sudah bekerja dan memiliki tanggung jawab keuangan yang lebih besar. Jadi, belajar literasi keuangan tidak harus menunggu punya penghasilan sendiri. Justru semakin cepat dipelajari, maka akan semakin baik. Peran literasi keuangan yang pertama ada membantu mengendalikan pengeluaran, serta yang kedua menabung. Yang ketiga, menyimpan dana darurat, dan yang keempat, tidak berhutang berlebihan. Selanjutnya ada membantu menghindari penipuan keuangan dan merencanakan masa depan. Yuk tingkatkan literasi keuangan dengan bijak dan mulai mengelola keuangan dengan baik mulai dari sekarang. Assalamualaikum teman, perkenalkan. Ulang. 11.03.10.56 Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Kalau pernah kalian mengalami hal yang sama, tenang aja, mahasiswa juga pernah mengalami hal yang sama. Belajar literasi keuangan tidak perlu